Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang berbahagia ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan memberikan maghfirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, pada hari ini kita berada dalam suasana Lebaran Aidil Adha. Kita dalam hari tasyrik, di mana pada hari ini umat Islam memotong binatang korban lalu membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian dengan gembira, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memakannya dan menikmati daging korban tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kaum muslimin yang berkorban pada tahun ini. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, sejarah korban pada sesungguhnya adalah transfer dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita umat Islam, yang mana Nabi Ibrahim mula-mula melakukan korban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ianya merupakan suatu ujian dan cobaan dan merupakan syariat yang Allah berikan kepada beliau. Kenapakah dia bisa dikatakan sebagai ujian? Karena seorang ayah yang sudah berumur lanjut kemudian bermohon dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhannya dengan mengucapkan doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang putra yang saleh. Allah dengar doanya dan diberikan seorang anak yang saleh. Setelah berumur 13 tahun, meningkat remaja, datang perintah untuk menjadikannya sebagai korban, menyembelihnya sebagai korban yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, ini akan menjadi suatu cobaan, akan menjadi suatu ujian. Kalau imannya tidak kuat, dia tidak akan mampu untuk melakukannya.
Kalau keyakinannya kepada Allah tidak kuat, dia tidak akan mampu melakukannya. Seorang ayah yang akan menyembelih anak kandungnya sendiri. Tetapi pendidikan yang dapat kita ambil di sini adalah bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah manusia yang lebih mengutamakan perintah Allah daripada rasa dan perasaan. Mengutamakan perintah Allah daripada rasa cinta. Cinta kepada anak, cinta kepada keluarga. Mengutamakan perintah Allah daripada kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang lain. Maka dia betul-betul orang yang taat, orang yang patuh. Maka pantas Allah berikan kepadanya gelar sebagai Khalilullah. Orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang yang bersahabat dengan Allah. Orang yang berteman karib dengan Allah. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, pangkat ini bisa didapatkan oleh orang yang hidup pada zaman ini. Walaupun gelarnya tidak tertulis dalam kitab, tetapi dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang berkarib dengan Allah, kalau dia mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mampu melakukan korban dan lulus dari ujian yang sangat berat dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, dalam kondisi seperti itu Nabi Ibrahim mampu mendirikan suatu rumah tangga yang diisi oleh orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman yang mengisi rumah tangganya? Yang pertama, seorang ayah yang beriman. Dengan iman yang kuat kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah. Yang kedua, seorang ibu yang sangat kuat imannya, sehingga dengan iman yang kuat dia rela mengorbankan anak kandungnya sendiri dengan keyakinan yang kuat dan kepercayaan yang bulat. Dan yang ketiga, seorang anak yang muda remaja tapi mempunyai iman yang sangat kuat sehingga dia rela mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya demi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita bawakan kepada diri kita pada hari ini, kita juga akan bisa mendapatkan menjadi orang yang Allah cintai, menjadi orang yang dekat sekali dengan Allah. Andaikan kita bisa mendirikan rumah tangga yang seperti ini, bapak-bapak yang beriman dengan iman yang mantap, ibu orang yang beriman dengan iman yang kuat, dan anak menjadi orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah mereka semuanya adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi segala macam keadaan, walau sangat menyakitkan sekalipun, dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan sabar adalah menahan hawa nafsu dan mencegah diri dari takut dan membawanya kepada sesuatu yang selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada emosi di sana. Tidak ada perasaan jengkel. Yang ada ingin mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkannya. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, apakah buktinya mereka menjadi orang yang sabar? Di waktu Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail yang sangat muda remaja itu, yang berumur 13 tahun. Kata Nabi Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku,
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu dijadikan korban. Bagaimana pendapatmu? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apa jawaban Ismail? Ya bunaya, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kata beliau, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Insya Allah ayah akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Inilah bukti orang yang sabar. Kalau dia tidak sabar, maka dia tidak akan dapat melaksanakan syariat Allah tersebut. Dan kalau dia tidak sabar, mungkin dia akan marah, mungkin dia akan emosi, mungkin dia akan kalang kabut memelihara dirinya, menjaga dirinya, menghindarkan dirinya daripada disembelih dijadikan korban. Tetapi karena kesabarannya dihadapi dengan tenang. Insyaallahu minas sabirin. Insya Allah ayah akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, andaikan ini kita bawakan kepada diri kita pada hari ini, memang dibutuhkan kita bersabar untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Allah mengatakan, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya kedua-duanya itu berat, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang memang tunduk hatinya kepada Allah. Menjalankan kesabaran itu memang berat, tapi harus kita jalankan. Kenapa demikian? Tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya hati yang khusyuk, yang tunduk, yang patuh kepada Tuhan. Contohnya, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apalah beratnya melakukan salat yang 5 waktu. Kita tidak diminta bayaran, kita tidak diminta yang bukan-bukan, bukan salat di dalam air, bukan salat di atas awang-awang, salat di tempat yang enak-enak, yang bagus, yang bisa kita lakukan. Tetapi berapa banyak orang yang tidak mampu meninggalkannya, yang tidak mampu melakukannya, lalu mereka meninggalkannya. Kenapa demikian? Dia tidak punya kesabaran dalam menjalankan syariat Allah. Demikian dengan syariat yang lain-lainnya, melakukan puasa Ramadan, menunaikan zakat, tidak ada kesabaran, lalu mereka tidak mampu melakukannya. Maka ini digambarkan oleh Nabi Ibrahim dengan keluarganya, bahwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dituntut kepada kita untuk melakukannya dengan penuh kesabaran. Makanya Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap siagalah menantang musuh-musuhmu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Kenapa kita disuruh menguatkan kesabaran? Kalau tidak kuat, kita akan tewas, kita akan kalah. Kenapa kita disuruh bersiap siaga menantang musuh-musuh? Terlalu banyak musuh di sekeliling kita yang akan menggelincirkan kita, yang akan menyesatkan kita. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan, yang akan menggelincirkan kita itu adalah minal jinnati wan nas. Apakah setan dari jin atau setan dari jenis manusia, dia dapat menggelincirkan kita. Maka berlindunglah kepada Allah dari godaan-godaan yang dapat melalaikan kita kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, semoga kita dapat mencontoh hidup dan kehidupan para nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke permukaan bumi, yang kehidupan mereka sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kehidupan yang diridhoi. Maka semoga kita akan dapat
mengikuti beliau, dan kita juga dapat menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan juga kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menerima amal kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan memberikan keridhaannya kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.